Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas untuk materi metodologi proyek, yaitu di modul untuk sesi kedua di mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Kenapa kita harus mempelajari metodologi proyek? Dikarenakan banyak proyek gagal karena metodologi yang dipilih tidak sesuai, di mana metodologi proyek ini membantu sekali di dalam mengarahkan tim agar terstruktur, konsisten, dan efisien. Dan terbaru ini menuntut metodologi yang adaptif dan hybrid. Definisi dari metodologi proyek ini adalah kerangka kerja sistematis untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan juga untuk menutup proyek, di mana fungsi utamanya ini adalah untuk memberikan panduan kerja, menjaga konsistensi antar proyek, serta meningkatkan peluang keberhasilan. Ada beberapa jenis metodologi proyek yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah waterfall, yang kedua adalah agile, yang ketiga adalah scrum, yang keempat adalah Prince2, yang kelima adalah stage gate, yang terakhir atau yang keenam ini adalah hybrid. Untuk metode waterfall ini memiliki karakteristik linear, tahapannya berurutan. Atau kelebihan dari metode waterfall ini, metodenya jelas, terdokumentasi rapi. Untuk kekurangannya ini sifatnya tidak fleksibel dan sulit beradaptasi. Untuk menggunakan metode waterfall ini biasanya cocok untuk proyek konstruksi dan manufaktur. Yang kedua adalah metodologi proyek agile, ya. Untuk yang agile ini karakteristiknya adalah interaktif, adaptif, serta kolaboratif. Untuk kelebihannya ini fleksibel, cepat, dan melibatkan para stakeholder. Dari segi kekurangan ini butuh keterlibatan intensif, lalu juga dokumentasinya sangat minim. Untuk metodologi ini cocok untuk proyek pengembangan software atau juga untuk yang berbasis startup. Yang ketiga ada metodologi proyek Scrum. Ini dia frameworknya menggunakan konsep agile. Ini karakteristiknya adalah sprint singkat, timnya kecil, lalu komunikasi intens. Kelebihan dari Scrum ini adalah transparansinya tinggi, hasil cepat terlihat. Sedangkan kekurangannya ini butuh kedisiplinan dan ini tidak cocok untuk tim besar tanpa adaptasi. Jika ingin menggunakan metodologi Scrum ini cocok untuk pengembangan aplikasi dan juga produk digital. Yang selanjutnya adalah Prince2, yaitu memiliki karakteristik berbasis proses, formal, dan governance-nya ketat. Untuk dari segi kelebihan ini kontrol kuat dan akuntabilitasnya juga jelas. Sedangkan dari sisi kekurangan ini birokratis dan dokumentasinya cukup kompleks. Untuk Prince2 ini cocok digunakan pada proyek-proyek proyek untuk pemerintahan dan juga sektor publik. Yang selanjutnya adalah stage gate. Pada metodologi ini memiliki karakteristik berbasis proses, formal, dan governance-nya ketat. Dia memiliki kelebihan kontrol kuat dan akuntabilitas jelas. Tapi dari segi kekurangan ini birokratis, dokumentasinya juga cukup kompleks. Ini cocok untuk proyek pemerintahan dan sektor publik. Yang selanjutnya adalah hybrid. Hybrid ini memiliki karakteristik kombinasi metodologi proyek tradisional dan juga agile. Yang kelebihannya dari hybrid ini dia sifatnya adalah fleksibel, juga terstruktur. Sedangkan dari segi kekurangan ini kompleks, lalu butuh sekali manajer proyek yang sudah berpengalaman. Untuk hybrid ini cocok untuk proyek transformasi digital dan proyek kompleks.
Untuk tren terkini yang sekarang ini lagi banyak digunakan ini biasanya adalah Agile Scaling Frameworks, lalu Hybrid, ini gabungan antara Agile dan juga Waterfall yang tradisional tadi, lalu Remote dan Digital Methodology. Ini setelah pasca pandemi, ini metodologi yang tren dipakai adalah Remote dan Digital. Lalu ada juga Sustainability Oriented Methodology, ini memasukkan aspek lingkungan dan sosial. Untuk kesimpulannya dari semua metodologi proyek yang tadi sudah disebutkan, ini tidak ada metodologi yang sempurna, di mana untuk pemilihan ini harus sesuai dengan konteks proyek yang akan dikerjakan. Untuk metodologi agile dan hybrid ini makin dominan di era digital, sehingga metodologi yang tepat ini sangat berperan untuk meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Ini adalah beberapa referensi yang tadi digunakan dalam materi hari ini. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.